acara hari ini dapat kita lalui dengan lancar, tak kurang suatu apapun dari awal hingga akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ananda Fajrian Aminuddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwan wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasy syaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Kepada Ibu Zakia Rahmawati SPD selaku petugas kami persilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Rosi Fatoni MPD selaku Sekretaris Majelis Dikdasmen berkenan untuk membacakan SK-nya. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan surat keputusan nomor 71/3.0/D/2021 tentang penetapan Kepala SD Al-Kausar Kota Pasuruan periode 2021-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan setelah menimbang 1. Bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala SD Al-Kausar Kota Pasuruan telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. 2. Bahwa perlu segera menetapkan jabatan Kepala SD Al-Kausar Kota Pasuruan definitif periode 2021-2025. Mengingat dan seterusnya memperhatikan 1. Usulan Majelis Dikdasmen perihal calon Kepala SD Al-Kausar. 2. Keputusan rapat koordinasi pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan pada tanggal 22 Juli 2021 memutuskan menetapkan: pertama, nama Mustaqim SPDI SPD, tempat tanggal lahir Nanga Lili 15 Juli 1970, NDM 1004605, jabatan Kepala SD Al-Kausar Kota Pasuruan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai 30 Juni 2025. Kedua, kepadanya diberi hak nafkah sebagaimana mestinya menurut ketentuan yang berlaku. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, menyampaikan surat keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pasuruan 20 Zulqa'dah 1442 Hijriah 1 Juli 2021 Masehi. Ketua Dr. Andes Haji Abu Nasir MAD MDM 54338. Sekretaris Dr. Andes M. Nur Yasin MPDI MDM 7221131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan Kepala SD Al-Kausar Kota Pasuruan periode 2021-2025 kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Baidowi MPDI selaku Ketua Majelis Dikdasmen dan Bapak Mustaqim SPDI SPD, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Saudara Mustaqim SPDI siap dilantik? Siap. Naskah pelantikan Kepala SD Al-Kausar Kota Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dina. Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebagai Kepala SD Al-Kausar Kota Pasuruan, saya berjanji
sebagai kepala SD Al-Kausar Kota Pasuruan, saya berjanji. 1. Memegang teguh ajaran Islam, Memegang teguh ajaran Islam, beramal ma'ruf nahi munkar, beramal ma'ruf nahi munkar, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 2. 2. Setiap ada prinsip-prinsip dasar perjuangan Setiap ada prinsip-prinsip dasar perjuangan dan manhaj Muhammadiyah dan manhaj Muhammadiyah serta menunaikan amanah serta menaikkan amanah kepemimpinan sebaik-baiknya. kepemimpinan sebaik-baiknya. 3. 3. Menjadi teladan utama, Menjadi teladan utama, menjaga integritas, menjaga integritas, berjuang berjuang, memajukan sekolah memajukan sekolah, serta mewujudkan kesejahteraan umat manusia, serta mewujudkan kesejahteraan umat manusia, khususnya guru dan karyawan. khususnya guru dan karyawan. 4. 4. Taat dan patuh kepada pimpinan Taat dan patuh kepada pimpinan dan menjalankan kebijakan Persyarikatan dan Muhammadiyah menjalankan kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah. dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan melantik saudara nama Musakin SPD tempat tanggal lahir Nangalili 15 Juli 1970, NPM 1004 605, masa bakti 1 Juli 2021 sampai 30 Juni 2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pasuruan 1 Juli 2021 yang melantik Dikdasmen Haji Muhammad Baithawi NIK 596-742. Mohon maaf, saya ulangi. Acara penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala SD Al-Kausar Kota Pasuruan periode 2021-2025 akan didampingi oleh Bapak Dr. Andes Firmansyah, Bapak Ketua PDM Dr. Andes Haji Abu Nasir MAG, Bapak Ketua Dikdasmen Haji Muhammad Baithawi MPDI, Bapak Suyatno SPD, dan Bapak Ketua Komite SD Al-Kausar Haji Ali Sugandi. Bapak Mustakin SPD dan Bapak Suyatno mohon tetap berada di atas panggung.
Iya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan memori oleh Bapak Suyatno SPD selaku Kepala Sekolah SD Al-Kausar periode 2011-2020 kepada Bapak Mustaqim SPDI SPD selaku Kepala Sekolah SD Al-Kausar periode 2021-2025. Acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Suyatno SPD selaku Kepala SD Al-Kausar periode 2011-2020. Kepada Bapak Suyatno kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Haji Abdul Nasir selaku pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan bersama jajarannya. Yang kami hormati Bapak Haji Bedowi selaku Ketua Majelis Dasmen serta sekretaris yang kami hormati. Yang kami hormati Pak Haji Alim, Komite SD Al-Kausar. Yang kami hormati Bapak Haji Firman Syah selaku putusan dari dinas. Yang kami hormati para sesepuh hadir di tengah-tengah kami, Pak Abah Yasin, beliau adalah juga sesepuh Al-Kausar. Alhamdulillah hadir juga di sini. Alhamdulillah juga hadir pula Ibu Hajah Lili Andagani. Ini Bu Hajah Nani juga hadir selaku pengawas sekaligus dari K3S, salam juga dari Kemenak juga hadir. Bapak Haji Fauzan Nasa sesepuh kami yang senantiasa kami juga mendapatkan nasihat-nasihat dari beliau. Pak Khalid Rohim, Pak Harto, Ustaz Arifin, Pak Budi selaku Kepala SMK, Pak Amin, mohon maaf ini juga sesepuhnya Al-Kausar sebelum kami, dan ada juga Ustaz Salatif dan Pak Nur Yasin selaku Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, dan kepada yang terhormat Bapak Mustaqim bersama Ibu. Hari ini beliau adalah Kepala SD Al-Kausar. Yang pertama kami ucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah, semoga atas segala izin beliau kita senantiasa dalam keadaan beriman berislam, dikaruniai kesehatan, diselamatkan kita semuanya sampai akhir zaman generasi kita di dunia dan akhirat. Ya Allah, amin amin. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Para hadirin yang kami hormati, pertama kali yang kami harus sampaikan adalah rasa syukur saya kepada Allah. Saya ditugasi oleh bapak-bapak selaku kepala sekolah mulai 2011 sampai hari ini. Alhamdulillah dengan beliau-beliau lah kami dibimbing oleh para bapak-bapak sehingga perjalanan kami apabila ada kurang lebihnya yang jelas kami mohon dimaafkan. Jadi satu kata yang kami rangkai yang jelas dianggap baik atau tidak, kami menjalankan tugas ini karena kami mendapatkan amanah bersama teman-teman hampir 10 tahun kita menjalankan tugas itu. Mudah-mudahan apabila ada manfaatnya bisa dilanjutkan oleh Ustaz Mustaqim, dan apabila ada kekurangan atas pribadi saya khususnya mungkin apa saja mohon kehalalan dari Yayasan Muhammadiyah Kota Pasuruan atas segala hal kebijakan yang saya ambil, atau mungkin ada rezeki yang termakan oleh saya dan keluarga, mohon saya diizin diarahkan karena mungkin ada namanya kebijakan terhadap Muhammadiyah, terhadap sekolah, terhadap teman dan sebagainya.
ada yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Saya kira itu kata-kata saya, dan Pak Mus, saya dengan beliau ini, Bapak Ibu, kami dengan Pak Mustaqim, insya Allah sudah seperti keluarga, dan memang keluarga besar Muhammadiyah, dan Kiai Kausar sudah sama-sama bersama sejak zaman Abah Yasin, termasuk zaman Pak Amin, termasuk Bu Haji Lili. Kami di sini terus bersinergi, yaitu Pak Mus jangan khawatir kalau tenaga dan pikiran saya dipanggil untuk bersinergi dengan Pak Mustaqim, saya siap seperti biasanya. Memang cita-cita Kausar masih panjang, monggo sama-sama di konser nanti kalau memang kami diperlukan seperti kami sampaikan tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua oleh Bapak Mustaqim SPDI SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para sesepuh, mohon maaf kami awali sesepuh. Insyaallah sesepuh inilah yang akan mengantarkan SD Al-Kausar mulai dari awal sampai dengan hari ini. Bapak Ketua PDM Kota Pasuruan, Bapak Haji Abdul Nasir MAG beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Dinas Kota Pasuruan yang alhamdulillah diwakili oleh Bapak Haji Firman, selamat datang. Ketua Majelis Pelaksana beliau Bapak Haji Dr. Anus Muhammad Bayyuddin PDI bersama jajarannya yang kami hormati, pengawas TK, SD, baik dari Dinas Pendidikan maupun dari Kemenak. Alhamdulillah beliau Bu Hajanani. Kemudian selanjutnya yang kami hormati tim pengembang SD Al-Kausar, Bapak Haji Ahyar dan Bapak Muhammad Amin. Ketua komite kita Bapak Haji Aris Gandhi, dan juga mewakili paguyuban, alhamdulillah Bu Haji Lulu Muhammad, selamat datang. Kemudian yang tidak kami lupakan adalah beliau Bapak Muhammad Yasin, mantan Kepala SD Al-Kausar sekaligus sesepuh. Bu Haji Lili Andayani juga mantan Kepala SD Al-Kausar, segenap kepala sekolah amal usaha Muhammadiyah, mohon maaf yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, segenap kepala TK ABA, kepala TK Al-Kausar, segenap ketua umum yang hadir pada kesempatan yang menghormati, dan sekaligus saudara kami yang tercinta Pak Suyatno bersama istri yang kami banggakan, Bapak Ibu Dewan Guru Karyawan SD Al-Kausar yang kami hormati, singkatnya para undangan hadirin yang kami muliakan. Pertama dan paling utama tentunya selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama berada di ruang ini dalam rangka untuk terus-menerus membangun komunikasi kita, dalam rangka turut mendukung dan mendoakan pelantikan Kepala SD Al-Kausar Kota Pasuruan periode 21 sampai dengan 2025. Ini dari doa kita semuanya, mudah-mudahan di tengah-tengah pandemi ini
kita semuanya diberi kekuatan, kita semuanya diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, para undangan yang kami hormati, pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada kepala dinas atau yang wakili dan segenap para undangan yang telah berkenan hadir dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan kepala SDA Al-Kausar Kota Pasuruan periode 2021-2025. Bapak Ibu para undangan yang kami muliakan, melalui proses yang telah dilakukan oleh Majelis Dasmen PDM Kota Pasuruan, sehingga alhamdulillah pada akhirnya kami diamanahi untuk memimpin SD Al-Kausar periode 2001 sampai dengan 2025. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah Muhammadiyah dan jajarannya, Majelis Dasmen dan jajarannya yang telah memberikan amanah kepada saya. Semoga amanah yang diberikan ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kepada saudaraku Pak Siarto, SPD dan teman-teman dengan guru karyawan SD Al-Kausar, terima kasih atas dukungannya dan kerjasamanya, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mulai hari ini dan seterusnya, kami mohon kepada pimpinan daerah Muhammadiyah, tentunya Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, di Dasmen, tim pengembang, dan teman-teman semuanya agar terus membimbing dan mengawal kami agar ke depan SD Al-Kausar menjadi lebih baik. Yang baik kita pertahankan, yang belum kita tingkatkan. 3 pilar yang terus sinergi yang menjadi peran kita adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua, masyarakat, dalam hal ini adalah wali murid serta dewan guru, agar terus bersinergi tetap maju dalam bidang pendidikan, terutama SD Al-Kausar, yaitu perannya sangat kami harapkan dalam masa-masa yang akan datang. Tentunya hadirin para undangan yang kami muliakan, dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semuanya dimudahkan, semuanya diberi kekuatan, kesehatan, dan lain-lainnya. Pada sambutan yang terakhir, izinkan kami melantunkan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau kita bekerja bersama-sama, SD Al-Kausar akan semakin tetap maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan kepada yang terhormat Bapak Dr. Des Haji Firmansyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat beliau, yang terhormat Ketua PD Muhammadiyah Kota Pasuruan, Bapak Haji Nasir,
juga jajarannya yang terhormat Bapak Mustain, kepala sekolah yang baru, jajarannya Bapak Ibu sekalian, para undangan berhormati. Alhamdulillah, alhamdulillah, siang ini kita bisa melaksanakan serah terima jabatan Kepala SD Al-Kausar Pasuruan kepada yang baru dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kami ini bukti bahwa Pak Suyatno sukses. Beliau sampai menangkap jabatan dalam keadaan sehat. Ini tanda-tanda sukses. Selamat kepada Bapak Mustain ya. Dengan amal ini semoga memberikan kelancaran kemudahan ya, sehingga bisa menggunakan kesejahteraan depan. Apa itu bermakna ya? Kami terkesan sekali dengan Bapak Suyatno ya. Beliau ini selalu bisa sekali terhadap pengembangan pendidikan di Al-Kausar. Kegiatan apapun semua harus saya tahu. Itu bersih. Sehingga harus semuanya terkoneksi, terkoneksi dengan sungguh-sungguh. Semua harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan harus ada prestasi. Itu dari Pak Gani. Buktinya apa? Gambarnya adalah kepada Wongga selalu beliau tanya. Bahkan ketika Facebook dia juga ikut mengawal ke sana. Ini saya kasarnya karena yang lainnya di tengah ini mengasih kepala sekolah. Tidak, spot yang baik pada kepala sekolah. Bahkan sebenarnya ada ini ke kantor nyata minta surat tugas multi lomba di tingkat provinsi maupun nasional maupun internasional. Terima kasih banyak yang telah membantu kami. Terima kasih banyak yang menunjukkan terpercaya di provinsi nasional maupun internasional. Alhamdulillah, ini yang selamat kami tahu ayatnya. Selanjutnya kalau juga kami sampaikan ya, atas nanti akan pada yang kawas baru, bahwa setiap kegiatan yang baru biasanya itu yang namanya bingung cara membuat program. Misalnya tentu masalah program itu perjalanan COVID ini, yang masih bingung. Di sini sudah selesai membuat tentang masalah program sekolah dan langkah COVID. Itu yang dipakai untuk contoh tingkat sekolah yang lain kita kasih. Ini kan terima kasih saya kepada ayatnya yang telah memberikan wacana itu bahwa semuanya harus bisa dengan kata apapun yang harus bisa. Ini yang program dari ayatnya. Harapan kami ya nantinya kepada Pak Menteri ya, tolong untuk ditingkatkan. Yang baik memang harus diteruskan ya, dan ditingkatkan. Yang baru juga untuk ditambahkan. Inovasi harus kita lakukan. Apalagi yang sekarang ini sudah teknologi harus kita ya kita baru juga ya. Teknologi kita ikuti dan juga informasi yang baru harus kita ikuti sama-sama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan ini. Semoga depan Al-Kausar lebih maju dan berprestasi. Saya kira dari kami ya, sebenarnya jadi kami mohon maaf ya, seharusnya yang bicara adalah Pak Basnas, Pak Mufari ya, nanti ada halangan sehingga mohon maaf kami kasih untuk menyampaikan sambutan ini. Dari kami saya beri penyesuaian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang keempat oleh Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan kepada yang terhormat Ustadz Haji Abu Nasir M. Mahdi kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat saya muliakan yang hadir di kesempatan ini, terutama sesepuh Pak Ustadz Haji Fauzan Tasya, guru saya, juga Ustadz Arifin Ahmad, juga Pak M. Yasin. Alhamdulillah beliau bisa hadir, jarang-jarang beliau itu bisa. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Pak Yasin, mantan juga Kepala Jalkausar. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan yang diwakili oleh Pak Haji Bermansyah, mudah-mudahan beliau nanti yang menggantikan Pak Aye, amin. Yang terhormat Bapak Ketua dan Sekretaris Majelis Dikdasmen, Bapak Ketua Tim Pengembang dan PDM, Bapak Ketua Komite Pak Haji Ali Sugandi, dan perwakilan dari Paguyuban Ibu Wali Murid SD Al-Kautsar, Bapak Kepala SD Al-Kausar yang baru, Bapak Mustaqim SPDI SPD beserta Ibu, tepuk tangan untuk beliau. Kemudian Bapak Sunarno SPD, subhanallah, alhamdulillah beliau sehat walafiat beserta Ibu pada pagi hari ini. Kepala Sekolah SD Al-Kausar periode 2011-2020, betul ya Pak Yano? Alhamdulillah. Bapak atau Ibu pengawas TK SD, Ibu Nani, alhamdulillah bisa hadir lagi ketemu setelah di TK. Ibu Bapak mantan kepala SD Al-Kausar, ini ada Ibu Hajah Lili, dan Abu Nasir juga mantan kepala SD Al-Kausar yang pertama. Bapak kepala dan Ibu kepala dari sekolah-sekolah Muhammadiyah, ada SD Muhammadiyah, MI Muhammadiyah, Yai Selamat Soeharto, alhamdulillah. Juga SMP Muhammadiyah Pak Khalid Rohim, SMP SPIM Ustadz Rozak, SMA SPIM Ustadz Najman, pimpinan SPIM ini ada Ustadz Dadang, ada teman-teman atau dari Majelis Jasmen, serta Ananda para Urtum. Ada kepala SMK, kepala SMK yang baru, muda, energi Pak Budi, alhamdulillah. Juga bapak-bapak dan adik-adik semua dari Urtum, ibu-ibu, bapak guru SD Al-Kausar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Pak Mustaqim buat pantun, saya tidak enak kalau nggak buat pantun, ketua PDM ya. Bersama pergi ke pasar membeli semongko dan ikan patin. Kepala SD Al-Kausar dari Pak Yatno kepada Pak Mustaqim. Bapak Ibu mohon doa sejenak juga, nanti kita istrinya Sekretaris Umum Muhammadiyah Pak Abdul Mukti itu juga terkena COVID. Setelah selain beliau sendiri juga sudah penyintas, juga Pak Sultan Amin BBM istrinya meninggal, hari itu juga beliau kena beserta putranya 2, sampai hari ini masih rumah sakit. Bapak Kiai, banyak Kiai dan tokoh-tokoh mubalik Muhammadiyah BBM, PDM Sejawa Timur berguguran mati syahid karena COVID. Terakhir saya pulang dari telepon tadi malam itu langsung ngebil Pak Mudirawid, beliau juga terkena COVID. Setelah didatangi oleh putranya yang di Sidoarjo juga kena COVID, beliau tadi pagi sempat juga stabil lagi. Istrinya alhamdulillah mudah-mudahan negatif terus ya. Kita doakan pada beliau-beliau mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya dibebaskan dari penyakit terutama COVID-19. Tidak perlu takut berlebihan, tetapi juga tidak boleh diremehkan. Ustaz Fauzan ingatkan, takutlah kepada Allah
Iya, saya juga takut kepada Allah, kita takut kepada Allah, kita juga takut kepada COVID, tapi level tujuan dan maksud objeknya berbeda. Allah ditakuti karena beliau sangat sayang kepada makhluknya. COVID kita takuti karena COVID membuat kita mati dan meregang nyawa. Jadi sama-sama takut, tapi levelnya berbeda, tidak boleh disamakan. Untuk takut kepada Allah, kita harus terus-menerus meningkatkan imunitas iman, kualitas ibadah, dan Islam kita, mengabdi kepada agama. Untuk takut kepada COVID, kita diminta untuk menghindar dan berusaha supaya tidak terkena dengan menjaga protokol COVID secara disiplin dan ketat. Mulai 3 Juli nanti, pemerintah pusat sudah menerapkan PPKM Mikro secara pengetatan di seluruh Jawa, dan ada yang usul Jawa nanti itu akan di lockdown, tapi itu usulan dari MC3 Muhammadiyah Pusat, Pak. Jadi MC3 Pusat Muhammadiyah COVID Command Center itu meminta Presiden lockdown Jawa karena peningkatan dari ke hari semakin tinggi, rasio kematian juga semakin tinggi dibanding dengan kesembuhannya. 21.807 kemarin itu, Pak. Ini juga termasuk rekor. Jadi dua-duanya perlu kita COVID ini perlu kita waspadai, tetapi juga tidak boleh berlebihan. Ibarat kita ini berjalan di hutan Baluran menuju ke Banyuwangi, kanan kiri di hutan, tengah jalan raya. Dulu singa-singa atau macan atau binatang buas itu berkeliaran di tepi kiri kanan hutan, siap untuk menerkam para pejalan kaki dan pengendara. Nah, sekarang mereka sudah berada di tengah jalan. Ibaratnya itulah COVID kita, macan singa ada di tengah jalan. Jadi kita harus siap segala sesuatunya. Boleh kita juga kemudian menakuti ini supaya kita bisa selamat. Dulu zaman Nabi ada kisah Ammar bin Yasir dan ada kisah Bilal. Bilal itu oleh Abu Sofyan itu disiksa untuk mengucapkan kata-kata kufur. Tapi Bilal cukup berani karena lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilal tetap menyebut Allah, Allah, Allah sampai kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar dengan dibeli sebagai budak, dibeli sebagai orang yang merdeka. Tetapi Ammar bin Yasir sempat menyebut kata-kata Hubal Manata, ya, karena setelah tahu bapak dan ibunya itu disiksa oleh Abu Jahal, dan supaya bapak ibunya selamat maka Ammar bin Yasir tidak kuat, lalu dia menyebut kata-kata kafir sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasul bilang nggak apa-apa, sepanjang hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut COVID tapi nggak boleh berlebihan, juga tidak boleh meremehkan. Kita takut kepada Allah agar kita selalu mendekatkan diri kepadanya dan mendapatkan kasih sayangnya. Itu nih Bapak Ibu. Jadi nanti ke depan kita tunggu instruksi berikutnya dari PB. Kita sudah WA-an dengan bapak-bapak yang dari PWM. Satu saat nanti akan ada instruksi, barangkali jika kondisi memungkinkan semua keadaan itu dihindari kecuali yang penting-penting saja. Bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pertama kali pada hari ini bisa melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan Kepala SD Al-Kausar dari Pak Yatno SPD kepada Pak Mustaqim. Saya perlu mengingatkan hal ini kepada dua hal. Yang pertama, mohon benar-benar bisa diingat bahwa spirit dari adanya sekolah Muhammadiyah itu didasari atas 3 hal. Yang pertama adalah menyelamatkan akidah anak-anak Indonesia. Didasari oleh, dilatar belakangi oleh sejarah. Dulu Portugis, Belanda masuk ke Indonesia itu menerapkan 3G, yaitu gold, glory and gospel. Merebut seluruh aset-aset negara, rempah-rempah dan kekayaan alam, gold, emas, dan kemudian mendapatkan kemenangan menguasai negara itu, dan gospel menggerakkan aktivitas penginjilan, menjadikan anak Indonesia untuk menjadi orang-orang yang murtad kembali dari Islam. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan punya ide untuk menyelamatkan anak-anak kita dari akidah serta penginjilan tersebut, maka didirikanlah
sekolah atau diadakanlah sekolah untuk anak-anak pribumi yang rata-rata waktu itu adalah Islam. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, karena Belanda itu sekolahnya modern, supaya anak-anak kita tidak kalah dengan Belanda, supaya unggul, maka anak-anak yang sekolah di Muhammadiyah itu kemudian diadakan juga sekolah dengan model Belanda, pakai kursi, pakai meja, pakai papan tulis dan lain sebagainya. Meskipun pada waktu itu disebut sebagai sekolahnya orang-orang yang menggunakan alat-alat orang-orang Belanda yang disebut dengan kafir. Untuk apa? Untuk membangun dan menciptakan anak-anak yang unggul sama unggulnya dengan anak-anak yang sekolah di sekolah-sekolah Belanda. Yang kedua. Yang ketiga, dengan begitu maka ketika anak-anak Islam terselamatkan akidahnya, ketika anak-anak Islam itu unggul dalam hal prestasi-prestasinya, maka insya Allah unggul pula lah Islam, sehingga spirit ketiga itu didasari oleh dakwah Islam di dunia ini, supaya Islam terus maju berkembang menjadi agama yang unggul di muka bumi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah Al-Imran 110. Jadi Pak Firmansyah, kalau ada sekolah Muhammadiyah berdiri, itu bukan berarti sekolah itu bermaksud untuk menyaingi sekolahnya pemerintah. Bukan bermaksud untuk membuat sekolah pemerintah itu gulung tikar, bukan. Tapi spirit pertama adalah untuk menyelamatkan akidah dari anak-anak kita. Sekarang ini ateisme, sekularisme yang dibangun oleh kaum Lenin dengan begitu leluasa dan bebas mempropagandakan paham-paham anti agama, paham anti Tuhan. Allah, Rasulullah dibuat permainan di mass media. Ini hampir menyerupai dengan tahun 55 sampai 65 ketika PKI berkuasa, menang dalam pemilu, dan mereka kemudian mendidik anak-anak kita dengan doktrin-doktrin anti Tuhan, anti kerasulan, anti agama. Maka kalau kita mendirikan sekolah Muhammadiyah pada waktu itu adalah untuk membentengi akidah generasi anak-anak Indonesia agar tetap tegak dengan akidah Islam. Sebelum ada SD Al-Kausar dan TK dulu, itu sudah ada sekolah-sekolah swasta yang berbasis agama lain. Maka kemudian ide itu dilontarkan oleh Bapak Founding Fathers kita. Kenapa kita tidak pula mendirikan SD, TK, Al-Kausar selain Muhammadiyah? Maka didirikanlah TK dan SD ini semata-mata untuk itu menyelamatkan akidah umat sendiri, supaya umat kita itu selamat. So Bapak Ibu sekalian, terutama dari Ibunda Ketua Pak Yuban yang hadir. Siapa ini tadi? Ada Ibunda Hajah Nurul. Oh, Bu Hajah Nurul ada beliaunya. Oh iya, alhamdulillah matur suwun Bu Hajah Nurul. Jadi kalau Bu Hajah Nurul beserta putranya serta teman-teman yang lain mempercayakan Kajian Al-Kausar, tujuan utamanya jangan lain-lain kecuali itu, menyelamatkan akidah anak-anak kita, generasi kita dari paham-paham dan doktrin-doktrin anti agama. Wadda katsiru min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Jadi tidak henti-hentinya dan terus-menerus katsiru min ahli kitab, para ahli kitab banyak di antara mereka, mayoritas itu yaruddunakum min ba'di imanikum, ingin selalu mengembalikan kalian semua, generasi kalian semua, untuk kepada kuffaron, kekafiran lagi, min ba'di imanikum, setelah kalian semuanya itu beriman. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum imanakum. Mereka tidak henti-hentinya terus-menerus memusuhimu, memerangimu, sampai engkau menyerahkan leher dan meletakkan akidah, dan hilanglah akidah generasi anak-anak kita. Jadi kalau dari Hajar Kausar di sekolah nonang SMP Muhammadiyah, nang SMP SPIM, SMP Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, itu semuanya tujuannya adalah untuk menyelamatkan akidah generasi anak-anak bangsa kita. Mohon tepuk tangan dong untuk itu. Itu pelajarannya. Jadi nggak usah diireni, nggak usah dijealousy. Murah Kausar muridnya banget, bukan gitu. Kita punya seperti itu.
ya. Soal kemudian banyak kali murid datang, ya alhamdulillah ya. Yang negeri insya Allah tanpa promosi sudah morok dewi murid ya. Sing swasta itu lah menggeh ya. Bagi brosur, bagi pamflet, buat spanduk, promosi lewat radio, bahkan bir-bir datang ke orang tua gitu, datang ke wali murid, menggratiskan, memberi seragam semua. Berupaya untuk apa? Bukan supaya sekolahnya itu kemudian terus banyak muridnya, enggak. Tujuannya menyelamatkan akidah mereka dulu. Setelah itu dididik. Enggak rugi lah nyekolah anaknya nang Muhammad itu enggak rugi. Bayar berapapun itu enggak rugi. Kenapa? Akidah selamat. Tapi di sekolah sih enggak bayar, bahkan gratis dikasih ini kasih itu, akidahnya itu hancur. Anak-anak kita kemudian anti Islam, anti agama, anti Allah. Masya Allah. Lihat itu sekarang di media. Anak-anak pada joget melecehkan sholat, joget sambil minum melecehkan Rasulullah, joget sambil minum melecehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkembang begitu besar. Menurut saya benani ya. Seperti itu keadaannya. Jadi inilah sekolahan Islam bersama dengan sekolah-sekolah Islam yang lain. Kalau tidak begitu, jangan dibiarkan anak ini. Harus dididik menjadi anak-anak yang unggul. Sekolahnya bagus, hidungnya bagus, sarananya lengkap, guru-gurunya luar biasa hebat, balik-balik training, sehingga prestasi anak-anak diraih dengan berbagai macam prestasi akademik dan non-akademik. Kalau bisa setiap hari berita yang muncul prestasi terus, bukan gelut-gelut terus. Ya toh? Ada sekolahnya tiap hari beritanya legak gelut, narkoba, nyolong dan lain sebagainya. Masya Allah. Tapi SD Al-Kausar selama ini semenjak kepimpinan Pak Yasin, Bu Jalili sampai Pak Yatno terus menerus berprestasi. Gak pernah berhenti. Saya sampai kadang-kadang kesel kalau saya nulis selamat Pak, alhamdulillah selamat Pak, alhamdulillah. Tapi itulah memang berprestasi. Untuk apa? Anak-anak sekolah di sekolah Belanda itu unggul. Maka anak-anak kita di sekolah Islam jangan kemudian pelorot cengingis kayak sopo-sopo. Harus unggul pula gitu. Maka harus menang dalam setiap pertandingan. Dan itulah bantu mal'alauna in kuntum mu'minin. Engkau itu luar biasa hebat tinggi jika engkau itu menjadi orang beriman. Orang beriman itu harus tertib, harus bersih, harus disiplin, harus rajin, suka membaca, wawasannya luas, ilmunya banyak dan lain sebagainya. Lulus dari sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah dari SD Al-Kausar, bisa menjadi orang-orang yang tidak saja bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, untuk bangsa dan negara ini. Dan banyak lulusan dari Al-Kausar yang ada menjadi dokter. Ini ada putranya Pak Rosid sekarang ada jadi dokter di sini balik-balik ya Pak Rosid lihat diundangnya jalan kos jatuh obat. Kenapa? COVID. Nah, jadi itu zaman-zaman SD. Maka menurut saya Pak Mustaqim, jangan ini menjadi beban bagi panjenengan. Apa yang telah dicapai oleh Pak Yasin, oleh Bu Jalili, oleh Pak Ayatno ya beserta guru, jangan dijadikan beban, tetap dijadikan ini sebagai tantangan, sekaligus motivasi. Kalau bapak-bapak pendahulu pemimpin kita itu bisa memprestasikan anak-anak didik, maka saya harus bisa dan lebih bisa berprestasi dari sebelum-sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Itu Pak Ustaz ya. Nah, kalau sudah berprestasi unggul, Islam terangkat, dakwah Islam. Jadi 3 spirit dakwah. Karena 3 spirit inilah maka Bapak Ibu sekalian termasuk kepala dan guru benar-benar harus dipahami dan dimaklumi. Apabila kadang-kadang ono sekolah sing terutama di tempat kita juga ada, misalnya pas gajian gajine si guru ngono misalnya ya, karena suatu bahkan gajine dikekno guru-gurune ya misalnya gitu ya. Itu karena apa? Karena untuk dakwah ini tadi. Tapi bukan berarti toh terus kemudian tidak dibayar. Insya Allah dibayar, meskipun bayarannya kadang-kadang itu digawe urip seminggu aja Pak Jahyar itu wis entek ya. Masya Allah, gak kuat untuk bisa bertahan dengan gaji yang ada. Tetapi dengan semangat spirit dakwah, insya Allah semuanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tadi di dalam sumpahnya itu mensejahterakan guru karyawan ya, maksudnya itu memajukan sekolah ini
sehingga nanti ada yang dipakai untuk biaya operasional, termasuk bisa untuk biaya memberi transport kepada guru-guru. Maka guru-guru kalau bekerja di Muhammadiyah niati dakwah, niati lillah kalimatillah dulu. Jangan niatnya untuk cari gaji. Untuk niatnya untuk cari gaji pasti kecewa, karena gajinya itu tidak akan cukup untuk hidup selama 1 bulan. Tapi kalau niatnya dakwah semata-mata menegakkan Islam lillahi kalimatillah, maka insya Allah jangankan sebulan, gaji 500.000 kanggo setahun cukup Pak Haji Fauzan insya Allah ya. Asalkan gak tidak belum coba sebulan. Jadi itu warga sekalian. Jadi niat itulah, maka karena niat itulah, maka setiap kepemimpinan yang hadir di Muhammadiyah adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pimpinan, kepala SD, kepala sekolah di Muhammadiyah itu adalah amanah agama, amanah integritas, amanah kejujuran. Amanah itu apa sih? Menurut Al-Jurjani, amanah itu adalah segala titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan penuh kepercayaan, dan kemudian kepercayaan itu dijaga, lalu orang yang mengamanahkan itu menjadi aman dan merasa tenang. Jadi kalau baca dulu dan teman-teman nitipkan anaknya dari Al-Kausar, insya Allah aman, tenang keamanannya, insya Allah prestasi, insya Allah itu aman, tenang. Jangan sampai wali murid kita itu gopoh, bingung, takut kalau disekolahkan di sekolah kita. Nah ini namanya amanah. Amanah pimpinan berarti dia harus bisa memimpin guru-gurunya, termasuk kalau sudah jadi kepala sekolah-sekolah Muhammadiyah, kepala SD Al-Kausar, maka Pak Mustaqim, Pak Yatno dan sebagainya itu menjadi bagian dari kepemimpinan di Muhammadiyah, bagian solusi dari kepemimpinan dari persyarikatan. Yang ketiga itu adalah amanah apa? Persyarikatan ini amanah manajerial, memimpin guru-gurunya. Tidak mudah menjadi kepala, tetapi setiap orang bisa menjadi kepala asalkan memenuhi persyaratan-persyaratannya. Karena itu, pertama kami sampaikan terima kasih kepada Pak Yatno beserta tim, beserta Ibu yang telah selama berapa? 9 tahun, subhanallah, 2 periode lebih 6 bulan beliau itu diberi amanah oleh persyarikatan memimpin SD Al-Kausar ini dengan segala prestasi-prestasi yang luar biasa yang telah dicapai. Kita tidak menutup mata dari itu semuanya ya. Kalau toh boleh ada klausul bahwa di peraturan kita itu 3 periode, Pak Yatno paling dulu mengusulkan 3 periode kepada Mas Baidoni gitu ya. Tapi 2 periode itu ukuran di persyarikatan kita, termasuk di tempat-tempat yang lain ya. Dan kemudian terima kasih sudah kita harapkan kemampuan keterampilan kalian Pak Semat selama ini masih bisa kita mohon bisa membantu SD ini dan juga sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain seperti Dr. Mulyana setelah tidak jadi kepala SD Muhammadiyah 4, beliau kemudian biasa membantu menjadi tim pengembang sekolah di se-Jawa Timur bahkan se-Indonesia, mengembangkan diri dan mengembangkan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Untuk orang seperti Pak Yatno saya kira tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Beliau itu insya Allah bisa menjadi seperti Khalid bin Walid. Bapak Ibu, Khalid bin Walid itu sebelum kafir dulu temannya Umar bin Khattab, pamannya Umar bin Khattab. Waktu kecil suka kelahi gelut sama Umar bin Khattab, sampai-sampai betisnya Umar bin Khattab itu putus karena dipoklet oleh Khalid bin Walid. Sebelum Islam, Khalid ini menjadi otak kekalahan pasukan Islam pimpinan Rasulullah di perang Uhud. Beliaulah yang mengedap-ngedap mencari kelemahan pasukan Nabi. Setelah pasukan Nabi lengah, lalu beliau dan pasukan berkudanya menyerang dari balik bukit sehingga pasukan Rasulullah kocar-kacir. Nabi sendiri sudah terluka, kalah dalam perang Uhud karena Khalid. Setelah Khalid masuk Islam, beliau diberi amanah oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar sampai zaman Umar memimpin berbagai perang, termasuk melawan Persia, melawan Bizantium di Irak, di Yaman, dan di Suriah, Sungai Yarmuk dan lain sebagainya. Dan setiap perang yang dia pimpin itu pasti menang, ya, menang semuanya sampai semua menyanjung dia.
semua itu membuat dia menjadi orang yang besar, ya. Nah, Umar khawatir kebesaran daripada Khalid bin Walid itu membuat nanti lupa bahwa yang membuat Khalid seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Umar kemudian pada saat Khalid masih berperang di perang Yarmuk, Yarmuk itu sungai yang membentang dari Suriah ke Yaman, itu Khalid bin Walid kemudian menjadi panglima pada waktu itu, lalu beliau digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah 5 surat, Khalid diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ketika dalam keadaan sedang memimpin perang. Lalu apa? Khalid menyimpan surat itu di dalam sakunya, dia tetap berperang melawan musuh-musuhnya tanpa memperlihatkan lemah hati, rendah, dan kemudian tanpa melihatkan lemah, dia tetap terus berjuang, berjihad, terus semangat sampai kemudian selesai. Lalu terjadilah serah terima jabatan dari Khalid kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, Khalid kemudian ditanya, Khalid, engkau kan sudah diganti oleh Abu Ubaidah, kenapa engkau masih tetap berjuang seperti itu? Apa Khalid? Aku berjuang bukan karena Umar bin Khattab, tetapi aku berjuang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nanti yang akan memberi sifat dan sekaligus spirit bagi Pak Yatno. Perjuangan di ini semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau beliau itu mohon diikhlaskan semua, insya Allah kita semuanya di Muhammadiyah, di Persyarikatan, ikhlas dan saling mengikhlaskan. Tidak ada yang ini itu dan lain sebagainya. Semuanya kita fair dan semuanya sudah saling mengikhlaskan, berjalan dengan sebaik-baiknya. Umar dalam suratnya itu mengatakan, sungguh apa yang diketahui oleh Abu Bakar lebih baik dari saya. Khalid itu diketahui yang terbaik oleh Abu Bakar. Bagi saya tidak ada persoalan dengan mengganti Khalid oleh Abu Ubaidah, bukan karena benci, bukan juga karena salah, bukan juga karena ada persoalan apapun, tapi semata-mata agar umat kembali kepada pergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar, kecil, hebat, tidak, semuanya karena Allah. Jadi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Yatno dan istri yang telah mendampingi dengan setia, serta ibu-ibu guru dan bapak selama ini. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi amal jariah Pak Yatno kelak, dan bicara oleh Allah sebagai sebaik-baik, mendapatkan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Bu Lili, ya, saya belum sempat mengucapkan terima kasih Pak Yasin. Terus selamat kepada Pak Mustaqim yang telah bisa insya Allah siap menggantikan estafeta kepemimpinan dari Pak Yatno. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan, terutama keselamatan kepada Pak Mustaqim. Dan mari kita support bersama-sama agar Pak Mustaqim bisa memimpin SD Al-Kausar dengan kepemimpinan yang baik, sekaligus bisa memajukan SD Al-Kausar tetap menjadi SD pilihan dan SD berprestasi. Dan itu tadi Pak Firmansyah, kenapa saya kok ditaruh di belakang. Ini ambil ngekei ceramah maksudnya. Saya pulang dari Cilegon dari malam, putu saya sempat masuk rumah sakit. Senin pagi langsung berangkat, setiran Bibi Pak Yatno, ya, sampai Cilegon malam, ya, mampir Jakarta, terus istirahat. Selasa istirahat penuh. Pak Yasin pesen, Pak Abu belum teko dino Kamis. Ya, anak saya, putu saya kemudian mudah-mudahan besok Selasa bisa dibolehkan karena tidak COVID, ya. Sempat kejang-kejang saya. Alhamdulillah ternyata bisa kita ajak pulang. Rebu pagi saya balik, kemudian tadi malam jam 11 sampai di rumah di Pak Beto, ya Alhamdulillah. Ya, saya selalu sedia probiotik Bapak Ibu, ya. Jadi probiotik itu satu botol besar saya isi, setiap kali itu saya minum. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan itu Bapak Ibu menjaga kesehatan dan selalu minum. Demikian, mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, menyelamatkan kita semua dari segala penyakit dan COVID-19. Terima kasih pada Pak Yatno, terima kasih Pak Mustaqim, selamat untuk Pak Mustaqim, dan juga terima kasih pada semuanya yang telah hadir.
Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu doa kepada yang terhormat Ustadz Dr. Arifin Ahmad. Kami persilahkan memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dudukkan para istilah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan segala satu menjadi sunnah doa agar mudah-mudahan semuanya terjadi dengan baik, lancar dan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Assalamualaikum. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ma'amin ya Syahada. Ya Ghafur Rahim. Allahumma ya Allah, jadikan sekolah kami sebagai sekolah yang unggul, yang tetap dalam jalan surga. Sudah diintih dari awal, mudah-mudahan sekolah ini menjadi sekolah yang diberkahi dengan utamaan pendidikan akidahnya. Allahumma ya Allah, jadikanlah pemimpin yang baru tidak jauh berbeda dengan pemimpin yang sudahnya. Jadikanlah terus kemajuan untuk Al-Kausar. Mudah-mudahan Engkau ya Allah melindunginya, Engkau ya Allah mengamankannya, Engkau ya Allah menjaganya. Allahumma ya Allah, terimalah semua amal bakti kebaikan dari para pengajar, Bapak Ibu guru yang selama ini telah menanamkan ilmunya. Jadikan ilmu mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat menjadi amal jariah mereka di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jannatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal ma'afiyata fid din wa dunya akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidana wa qadina wa fadhhum wa la tadarhum wa fa'amdikatika wa zubna birahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu ucapan selamat dan foto bersama kepada Bapak Mustaqim SPD beserta Ibu Susiana Mustaqim, dipersilakan naik ke atas panggung. Bagus Muhammad Darwis asal saka Kauman Yogyakarta ing taun 1912 piyambakipun dados pendiri Muhammadiyah, ngetrapake Islam lan ora bakal nyerah kanthi Islam dereng kawa ing Nusantara. Kula sebahaken Kiai Haji Ahmad Dahlan.